Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Arsi dan teman-teman semuanya. Hari ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami di mata kuliah CPKB. Oke, mungkin sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Najila Andara dengan NIM 1235000. Saya Siti Putri Hasana dengan NIM 123500034. Saya Tia Witasari dengan NIM 1. Saya Mita Syafutri dengan NIM 12350. Selanjutnya kita akan mulai mempresentasikan hasil kerja kami yang dimulai dari pendahuluan dan akan dibacakan oleh rekan saya Siti Putri Hasana. Iya, yang pertama ada prosedur produksi moisturizer dengan ada pendahuluan. Prosedur ini dibikin oleh produksi Luminous Hydroset Moisturizer, disusun untuk pedoman pelaksanaan kegiatan manufaktur krim pelembab wajah di lingkungan PT Lumigloss Dermacar. Dokumen ini bertujuan untuk memastikan seluruh proses produksi berlangsung secara konsisten, terkendali, dan sesuai dengan prinsip cara pembuatan kosmetika yang baik atau CPKB yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan oleh BPOM. Dengan adanya prosedur ini, maka akan menciptakan moisturizer yang bermutu. Next. Selanjutnya ada untuk 2.1 yaitu penerimaan bahan baku. Bahan bakunya diterima oleh PT Lumigloss Dermacare di tanggal 26 Oktober 2025 dengan data bahan bakunya ada gliserin, yang kedua ada stearit acid, yang ketiga ada niacinamide, yang keempat ada cetil alkohol, yang kelima ada phenoxyetanol yang diterima semua dengan baik. Next. Selanjutnya ada untuk ini proses prosedur tetap penyimpanan bahan baku. Dokumen ini berlaku dari 26 Oktober 2025, disusun untuk dapat mengatur penyimpanan bahan baku sesuai dengan kondisi yang ditetapkan sehingga kerusakan bahan baku dapat dihindari. Ruang lingkupnya untuk Departemen PPIC Seksi Gudang bahan baku dalam menyimpan bahan baku yang telah ditentukan dengan tanggung jawabnya ada manajer PPIC dan supervisor GBB dalam membuat protap penyimpanan bahan baku. Prosedurnya ada simpan bahan baku, eh, lakukan pemantauan harian, revisi lampiran secara berkala, pastikan area penyimpanan ada zona suhu ruang, bahan sensitif, mudah menguap dan berbahaya. Dokumen ini disusun sesuai dengan CPKB atau cara produksi kosmetik yang baik dan SOP PPIC untuk penyimpanan bahan baku untuk versi sebelumnya. Next. Selanjutnya untuk yang ketiga ada permintaan bahan baku oleh PT Lumigloss Hydroscare dengan nama barang gliserin, stearit acid, cetil alkohol, niacinamide, dan phenoxyetanol berlaku dari 26 Oktober 2025. Penerimaan sesuai dengan lampiran, gliserinnya 50 kilogram, stearit 10 kilogram, cetil alkohol 5 kilogram, niacinamide 0,5, dan phenoxy 0,3. Dengan tujuan penggunaan sebagai gliserin, fase cair, stearit acid fase minyak, cetil emulien, niacinamide bahan aktif, dan phenoxyetanol sebagai pengawet. Semua berlaku dari 26 Oktober 2025. Selanjutnya ada tanda terima bahan, gliserin, stearit acid, cetil alkohol, niacinamide, dan phenoxyetanol diterima lengkap. Tanda tangan oleh supirnya Suherman, kualitinya Raisa, dan logistiknya Karina. Selanjutnya ada penimbangan dari PT Lumigloss Dermacare
Dengan contoh bahannya itu ada glycerin, dengan nomor analisis QC-nya itu QC GLY 1025, jumlah bahannya 1000 liter, yang ditandatangani oleh paraf PJ penimbangan dan paraf PJ pengolahan. Selanjutnya, next. Selanjutnya ada kalibrasi alat. Prosedur tetap ini tuh diterbitkan tanggal 23 Juli 2025 dengan tanggal ditetapkannya itu 23 Juli 2025. Kalibrasi alat-alat laboratorium ini tuh merupakan suatu proses kegiatan untuk menentukan kebenaran nilai, menunjukkan alat ukur dan atau bahan ukur. Laboratorium ini ada kartu pemeliharaan dan kalibrasi alat serta formulir pembuatan formulir permohonan untuk kalibrasi alat. Next. Lalu ada instruksi kerja. Instruksi kerja dengan nama alat timbangan merek Fujitsu tipe GS ini prinsip kerjanya alat timbang bekerja berdasarkan prinsip pendekatan gaya gravitasi yang diberikan suatu benda terhadap uh, permukaan timbangan. Instruksi kerja penggunaan alat itu yang pertama ada persiapan sebelum menggunakan timbangan. Yang pertama, memastikan timbangan dalam kondisi bersih, kering, dan bebas residu bahan. Yang kedua, ada cara pengukuran timbangan, di mana timbangan ditekan tombol ter untuk meniadakan berat bahan serta menambahkan bahan perlahan agar tidak terjadi overload. Yang ketiga adalah setelah penggunaan. Yang pertama, mengangkat semua bahan dari wadah ke platform, lalu membersihkan permukaan timbangan dengan kain lembut yang sedikit dibasahi. Yang keempat adalah larangan penggunaan. Yang pertama, tidak menempatkan beban melebihi kapasitas maksimum. Yang kedua, tidak menekan platform secara tiba-tiba atau membanting membanting bahan. Dokumen yang terkait semua hasil timbangan harus dicatat lengkap seperti nama bahan, batch, jumlah, operator, dan juga tanggal. Next. Selanjutnya, ada standar operasional penimbangan bahan. Tujuannya itu SOP ini tuh bertujuan untuk memastikan seluruh kegiatan penimbangan bahan, bahan baku, bahan pengemasan, dan bahan penunjang dilakukan secara akurat, konsisten, terdokumentasi, dan sesuai persyaratan CPKB serta standar mutu yang berlaku. Menentukan massa suatu bahan menggunakan alat timbangan sesuai kapasitas. Lalu ada prosedur, di mana prosedur ini yang pertama itu merupakan persiapan seperti memastikan area bersih, bebas debu, air, dan kontaminasi, menggunakan APD lengkap, dan memastikan timbangan sudah terkalibrasi. Selanjutnya ada proses penimbangan di mana lalu mencatat nama bahan, nomor batch, jumlah yang ditimbang, waktu, dan tanggal. Yang terakhir ada setelan penimbangan, di mana kebersihan timbangan dan area kerja merugikan timbangan dan Q, Q,
Dokumen ini itu didistribusikan kepada Departemen Produksi, Departemen QA dan QC, Departemen Teknisi, serta dokumen Control Center. Next. Selanjutnya ada pemeriksaan selanjutnya ada parameter yang diperiksa yaitu fisik alat, indikator timbangan, water phase, kabel dan konektor, sensor berat, ada tindakan perawatan. Yang pertama itu membersihkan fungsi, memeriksa tombol dan display, lalu ada uji akurasi berkala serta kalibrasi resmi berkala. Itu ada iya atau tidak. Lalu ada keterangan jika jika pemilihannya itu tidak, maka di keterangan itu dijelaskan keterangannya seperti apa. Lalu di catatan itu apa saja yang perlu dicatat sebagai tindakan yang sudah sesuai atau belum. Lalu produksi dan quality assurance. Selanjutnya ada formulir pemeriksaan dan perawatan. Oh, ini yang tadi. Next, Jela. Selanjutnya ada pencampuran bahan sediaan krim. Ini oleh supervisor produksi dan juga quality assurance konsistensi produk sesuai spesifikasi. Ruang lingkupnya untuk seluruh kegiatan pencampuran bahan pada proses pembuatan moisturizer atau produk kosmetik lainnya di area produksi. Yang pertama itu ada persiapan, pencampuran fase air, lalu ada pencampuran fase minyak, lalu proses emulsifikasi, serta pendinginan dan penambahan bahan sensitif. Lalu yang terakhir ada final mixing atau area kita stabil. Dokumen yang harus disiapkan pada SOP ini, yang pertama ada form pemeriksaan peralatan, logbook mixing, serta form in process. Lalu ada instruksi kerja pencampuran. Tujuannya untuk memeriksa panduan lengkap langkah demi langkah kepada operator dan melakukan proses pencampuran bahan sesuai formula dan batch record. Persiapan kerjanya itu memastikan area mixing sudah bersih, mencuci tangan dan menggunakan APD lengkap, serta mengecek ketersediaan dan jumlah bahan berdasarkan BR. Langkah kerja yang pertama, pembuatan fase air, pembuatan fase minyak, proses emulsifikasi. Tolong ini Jela scroll ke bawah Jela. Proses emulsifikasi, pendinginan dan penambahan bahan sensitif, serta final mixing, lalu
untuk keselamatan kerja, hindari percikan panas pada saat fase air atau fase minyak dipanaskan. Matikan alat sebelum pembersihan. Dokumen yang harus disediakan adalah logbook peralatan, form pengecekan suhu dan RPM, lalu ada form hasil in process. Selanjutnya adalah formulir pencatatan proses produksi moisturizer cream, di mana bahan-bahan yang di mana formulir ini mencatat proses dari awal hingga akhir pencampuran, lalu ada jumlah produk jadi dan juga paraf. Next ya. Selanjutnya ada layout, mengganti karyawan, area timbang, area pengawasan mutu, serta area sampel petinggal, dan juga produk jadi. Selanjutnya ada prosedur tetap pengawasan dalam proses. Tujuan dari dokumen ini untuk memastikan bahwa trap tahan proses produksi diawasi dan dikendalikan serta sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan sehingga produk jadi yang dihasilkan memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Ruang lingkup pada prosedur ini bagian pengawas mutu dan produksi khususnya yang bertugas di pengawasan dalam proses in process control. Yang pertama dapat petunjuk operasional pedoman cara pembuatan kosmetik yang baik, lalu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017. Yang ketiga ada pedoman pemenuhan sistem jaminan halal di industri pengolahan yang care. Di sini ada kategori EPC seperti fisik, prosedur produksi, berat dan volume filling, kemasan, kebersihan dan juga hygiene, serta administratif. Parameter yang dinilai seperti pH, viskositas, warna, suhu. Juga di sini ada tujuan pemeriksaan, frekuensi, metode alat, dan batas
Selanjutnya ada operator produksi yaitu Septiani pada tanggal 23 November diperiksa oleh QC Officer pada tanggal 23 November dan disetujui oleh QA Manager pada tanggal 23 November 2023. Lalu ada tujuan dari instruksi kerja ini. Instruksi kerja ini bertujuan untuk memberikan panduan teknis dan standar dalam proses pengisian bahan baku kosmetik dari kemasan supplier ke wadah proses atau produksi, guna memastikan ketepatan jumlah, keamanan, kebersihan, serta mencegah kontaminasi silang sesuai prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik atau CPKB. Selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup kegiatan ini yang digunakan dalam formulir prosedur ini meliputi bahan cair, semi padat, dan padat seperti cair, demineralisasi, emollient, moisturizer, ada. Lalu ada dokumen terkait. Selanjutnya ada prosedur atau langkah kerja. Yang pertama ada persiapan bahan. Selanjutnya ada proses pengisian bahan baku, ada identifikasi dan pelabelan, lalu ada pemeriksaan QC, ada penyimpanan sementara, dan ada pembersihan. Yang ketujuh ada keselamatan kerja atau ketiga, yang mencakup persyaratan umum keselamatan, lalu menjelaskan alat pelindung diri, pencegahan kontaminasi, penanganan tumpahan, penanganan bahan yang berbahaya, ada tindakan darurat. Yang kedelapan ada referensi keselamatannya. Yang kesembilan pencatatan dan dokumentasi. Setiap kegiatan ini dicatat dalam bus production record atau BPR, form penimbangan dan logo pengisian. Lalu yang ke-10 ada penyimpanan dokumen disimpan oleh QA minimal 5 tahun dan dapat ditelusuri lengkap. Yang ke-11 ada referensi dari instruksi kerja ini. Next. Selanjutnya ada SOP pengisian bahan baku. Terdapat halaman, nomor dokumen, tanggal berlaku, dan revisi. Disusun oleh supervisor produksi, diperiksa oleh quality control supervisor, dan disetujui oleh head of QA atau QA manager pada tanggal 23 November. SOP ini memiliki tujuan menetapkan prosedur standar untuk proses pengisian dan pemindahan bahan baku kosmetik dari gudang ke area produksi guna memastikan ketepatan jenis, jumlah, keamanan, dan mencegah terjadinya kontaminasi silang sesuai prinsip CPKB dan ISO 22716. Selanjutnya ada ruang lingkup. Ruang lingkup ini berlaku untuk seluruh aktivitas penimbangan, pengisian dan distribusi bahan baku, cair, semi padat, dan padat ke area produksi. Ada definisi. Definisi bahan baku adalah proses pemindahan bahan baku dari wadah penyimpanan utama ke proses produksi sesuai formula yang divalidasi. Selanjutnya ada penanggung jawab dari SOP ini. Yang menyiapkan dan mengisi bahan baku sesuai dokumen, ada QC yang memverifikasi kesesuaian bahan, ada supervisor produksi yang mengawasi pelaksanaan, dan QA manager yang menyetujui dokumen akhirnya. Selanjutnya ada referensi yang digunakan, peraturan BPOM RI nomor 25 tahun 2019, peraturan BPOM RI nomor 33 tahun 2021, dan ISO 22716 2007 tentang
Good Manufacturing Practice atau GMP. Selanjutnya yang keenam ada prosedur kerja. Prosedur kerja di sini terdapat alur kerja, dokumen terkait, dan keterangan. Alur kerjanya dimulai dari permintaan bahan baku, lalu terdapat verifikasi dokumen, selanjutnya pengambilan bahan dari gudang, lalu mengecek kesesuaian bahan, karantina, dan lapor QE, logbook, dan dokumen, lalu alur kerja selesai. Keterangan dokumen yang digunakan selama prosedur kerja. Dan ada bagian keterangan ini menjelaskan prosedur kerja itu tersebut bagaimana. Next. Selanjutnya, instruksi kerja pengemasan. Terdapat halaman, nomor dokumen, tanggal berlaku, dan revisinya. Disusun oleh operator, diperiksa oleh QC Officer pada tanggal 23 November, manajer 23 November 2025. Instruksi kerja ini mencakup tujuannya bertujuan sebagai pedoman pelaksana pengemasan produksi moisturizer agar sesuai standar mutu, higienitas, keamanan, dan ketentuan cara pembuatan kosmetika yang baik atau CPKB. Sehingga produk yang dihasilkan memenuhi persyaratan kualitas dan dapat diterima konsumen. Selanjutnya, seluruh proses pengemasan produk moisturizer, mulai dari persiapan bahan kemas, proses filling, penutupan, sealing, pelabelan, hingga pemeriksaan akhir produk. Selanjutnya ada pelaksana, operator pengemasan, petugas QC, dan supervisor produksi. Lalu ada alat bahan, lalu ada dokumen terkait yang digunakan, lalu ada prosedur atau langkah kerja yang mencakup persiapan area pengemas, pemeriksaan bahan kemas, proses filling moisturizer, penutupan dan sealing, ada labeling dan coding, lalu pemeriksaan akhir, pembersihan area, dan yang ketujuh ada keselamatan kerja. Keselamatan kerja ini mencakup operator yang wajib menggunakan alat pelindung diri lengkap, lalu ada memastikan area pengemasan dalam kondisi yang bersih, lalu ada dilarang membawa makanan atau minuman, lalu menangani bahan kimia tambahan, lalu jika terjadi tumpahan, apa saja yang harus dilakukan, lalu menghindari postur kerja yang tidak ergonomis, lalu mencuci tangan sebelum dan sesudah proses pengemasan, lalu memastikan mesin pengisian dan sealing dalam kondisi aman. Yang ke-9 terdapat pencatatan dan dokumentasi. Yang ke-10 terdapat referensi. Next. Selanjutnya ada SOP pengemasan. Terdapat halaman, nomor dokumen, tanggal berlaku, dan revisi. Disusun oleh supervisor produksi, diperiksa oleh quality control supervisor, dan disetujui oleh QA manager. SOP pengemasan ini mencakup tujuan yang sebagai pedoman standar pelaksanaan proses pengisian filling produk moisturizer ke dalam kemasan primer guna menjamin mutu, keamanan konsentrasi, volume atau berat, serta mencegah kontaminasi fisik, kimia, dan mikrobiologi sesuai prinsip CPKB. Lalu ada ruang lingkup, ada definisi dari penggunaan kata yang digunakan,
ada referensi yang digunakan, dan ada penanggung jawab. Selanjutnya yang keenam ada prosedur kerja. Ini mencakup alur kerja, dokumen terkait, dan keterangannya. Next. Selanjutnya ada aspek analisa pengemasan yang disusun oleh supervisor produksi, diperiksa oleh quality control, dan disetujui oleh QA manager. Parameter yang digunakan ada cell integrity, standarnya apa saja, hasilnya segel, segel utuh dan tidak ditemukan kebocoran. Lalu tindak lanjutnya bagaimana? Selanjutnya ada parameternya, ada drop test, next content check. Keterangannya kalau M itu dia memenuhi kriteria dan TM itu tidak memenuhi kriteria. Next. Baik, selanjutnya ada instruksi kerja sanitasi pasca produksi moisturizer. Instruksi kerja ini itu menjelaskan bagaimana langkah teknis pembersihan area setelah proses produksi moisturizer selesai. Tujuan dari form instruksi kerja sendiri itu untuk menjamin area tetap higienis, mencegah kontaminasi silang, terus memastikan peralatan siap pakai untuk batch berikutnya. Dalam form ini terdapat bagian dan seksi, lalu itu nomor form, tanggal berlaku, lalu ada prosedur kerja yaitu 1. Persiapan area dan peralatan, 2. Persiapan produk dan bahan, 3. Pengemasan primer, 4. Pelabelan, 5. Pengemasan sekunder, 6. Pemeriksaan akhir dan status produk, lalu 7. Sanitasi dan pembersihan area pasca produksi, lalu ke-8. Hygiene personil. Selanjutnya adalah SOP sanitasi pasca produksi, yang pengertiannya adalah kegiatan pembersihan dan sanitasi area pengemasan setelah produksi moisturizer untuk menjaga mutu dan keamanan produk. Tujuannya untuk menjamin kebersihan area pasca produksi sesuai standar CPKB. Referensi yang dipakai untuk membuat form SOP tersebut adalah Peraturan BPOM Nomor 2 Tahun 2020 tentang pengawasan produksi dan peredaran kosmetika. Lalu terdapat prosedur, langkah-langkah, bagian alur, lalu ada hal-hal yang harus diperhatikan, dan unit terkait yang ada itu produksi, QA, QC, dan gudang. Lalu 9, dokumen terkait yang harus dicantumkan adalah form, checklist sanitasi area produksi. Selanjutnya ada batch record. Batch record ini sendiri adalah catatan lengkap proses pembuatan satu batch produk moisturizer dari PT Lumigloss Dermacare. Isi utamanya itu ada informasi batch, lalu juga ada bahan dan penimbangan, proses produksi, parameter IPC, control filling, dalam setiap isinya itu juga terdapat spesifikasi, kebutuhan, waktu timbang, terus itu memenuhi atau tidak memenuhi, lalu ada paraf dari orang yang melakukan batch recordnya. Selanjutnya adalah form QA review. Ada yang pertama review BMR sama review BPR. Item yang direview dari QA tersebut adalah kelengkapan form, penimbangan sesuai instruksi, IPC sesuai spesifikasi, perhitungan yield yang benar, lalu komunikasi proses lengkap. Lalu di sini terdapat kesimpulan akhir QA yaitu diterima atau ditolak. Terdapat juga review KOA. Ada parameternya juga seperti evaluasi fisik, pH, viskositas, mikroba, kandungan zat aktif, dan net kontennya. Dan yang terakhir adalah form QC. Form QC ini berfungsi untuk mengevaluasi mutu produk jadi. Terdapat evaluasi fisik, evaluasi kimia, evaluasi mikrobiologi.
Dan di sini juga setiap evaluasi ada parameternya, standar, hasil, memenuhi atau tidak memenuhi, dan catatannya. Contoh parameternya itu bentuk sediaan, warna, aroma, homogenitas, pH, kadar zat aktif, viskositas, densitas, lalu ada total plate count, E. coli, sama Salmonella. Lalu terdapat kesimpulan dari QC, apakah produknya memenuhi semua parameter, produk tidak memenuhi parameter tertentu, atau rekomendasi QC, release, hold, atau reject. Lalu di sini ada otoritasi yang berisi jabatan, nama dari analisis QC tersebut, tanda tangan, dan tanggal. Lalu juga ada supervisor QC. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5 CPKB. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.